Materi kali ini Mbah Wira ngajak Anda untuk merenung. Kalimat indah ini Mbah Wira dapat dari sosial media, yang kemudian Mbah Wira adaptasikan dengan bisnis Mbah Wira. Materi kali ini Mbah Wira ngajak Anda untuk merenung. Kalimat indah ini Mbah Wira dapat dari sosial media, yang kemudian Mbah Wira adaptasikan dengan bisnis Mbah Wira. Tapi artinya kalimat ini bukan menggambarkan kondisi Mbah Wira secara real, melainkan Mbah Wira sentuhkan dengan bisnis Mbah Wira supaya bisa Anda rasakan untuk bisnis Anda masing-masing. Perhatikan kalimatnya. Anda bisa lihat, Mbah Wira jualan banyak sekali azimat. Ada lebih dari 50 azimat dan misalnya hanya terjual 1 biji aja. Bagi orang dengan mindset miskin, maka usaha yang dilakukan Mbah Wira termasuk gagal, termasuk sia-sia, dan membuat trauma sehingga besok tidak mau jualan lagi. Namun coba lihat dari sudut pandang sebagai berikut. Karena Mbah Wira menyediakan banyak azimat, maka ada yang terjual 1. Andai kata Mbah Wira tidak menyediakan banyak azimat, maka tidak akan ada azimat yang terjual. Artinya apa? Jika Mbah Wira tidak usaha, maka uang tidak akan datang sendiri nyamperin Anda. Logis ya? Mbah Wira bercerita bukan hanya terbatas untuk azimat saja, melainkan untuk semua jenis usaha apapun dagangannya. Pedagang makanan, subuh-subuh sudah kulak ke pasar, sudah masak, juga tidak tahu di hari itu bakalan ada pembeli atau tidak. Pedagang rumah yang iklan, keluar uang untuk bayar ads di Meta, juga tidak tahu di hari itu bakalan ada yang beli atau tidak. Afiliator yang live berjam-jam ngoceh nawarkan dagangannya, juga tidak tahu di hari itu bakalan ada yang beli atau tidak. Mbah Wira kirim ratusan email ke buyer, nawarin produk ke calon buyer dari seluruh penjuru dunia. Di-emailin tuh satu persatu, ditawarin tuh satu persatu, diprospek satu persatu. Juga tidak tahu di hari itu bakalan ada yang beli atau tidak. Tapi semua berusaha, semua bergerak dan berusaha, bahkan tanpa jaminan dari siapa-siapa. Hanya percaya bahwa rezeki itu akan datang pada mereka yang berusaha. Jika Anda merasa hidup masih sulit, rezeki masih sempit, cita-cita masih banyak, masih ingin beli rumah, beli mobil, ingin naik haji, anak masih kecil-kecil, butuh biaya pendidikan, masih ingin banyak bantu orang yang kesusahan, ingat, semua yang disebut di atas butuh uang. Maka, sudahkah kita berusaha? Sudahkah Anda berusaha? Sudah, Mbah. Pasti sudah kalau berusaha. Maka serajin apa usahanya, sekuat apa usahanya, sudahkah kita berikan yang terbaik saat bekerja? Kalau sudah berikan yang terbaik, sebaik apa yang Anda berikan? Jangan-jangan selama ini cuma kerja biasa-biasa aja, kerja seperlunya aja, kerja yang penting setor muka, kerja yang penting asal kerja, pun berharap hasil yang luar biasa. Jadi stop banyak alasan dan mulai cari jalan. Mbah, saya nggak punya modal, Mbah. Mulai dari jadi maklar atau afiliator, jualin produk orang. Mbah Wira itu juga afiliator, jualin produk orang. Dan nggak masalah. Menjadi afiliator atau maklar itu bukanlah aib. Anda nggak akan malu dengan menjadi afiliator atau maklar. Tenang aja, sekarang sudah banyak yang seperti itu. Anda lihat itu dari Kasih Solusi. Beliau itu hanya jadi afiliator ngejualin produk orang, itu bisa menghasilkan 1 miliar loh dalam 3 bulan. Apa Anda nggak pingin bisa seperti itu? Mbah, saya nggak ngerti cara jualan, Mbah. Belajar, Pak, belajar. Ilmu jualan itu ada banyak di YouTube, di ChatGPT, di DeepSeek.
Banyak ilmunya, Anda tinggal mencari. Mau nggak membaca itu aja. Mbah, nggak punya duit buat beli HP, Mbah. Cicil, jangan nambah azimat doang yang dicicil. Beli tuh HP sebagai sarana kerja buat usaha nyata. Mbah, bingung mulai dari mana, Mbah. Kerjakan mulai dari yang kamu bisa, syukur-syukur yang kamu suka. Nah, terus kalau gagal gimana, Mbah? Kalau ternyata berhasil dan membuatmu kaya raya gimana? Yakin tetap nggak mau nyoba? Karena sekecil apapun usaha yang Anda lakukan, pasti akan ngasih hasil. Minimal ngasih pelajaran dan pengalaman yang berbeda pada diri Anda. Nggak ada Pak usaha yang pasti berhasil, nggak ada. Namun jika Anda tidak mencobanya, ya Anda tidak akan kemana-mana dan tidak akan mendapatkan hasil apa-apa. Jadi mulailah menanam, supaya Anda layak memanen hasilnya. Apa nggak ada Mbak azimat yang bisa ngasih jaminan apapun yang diusahakan pasti berhasil? Jawabannya nggak ada. Karena azimat itu bukanlah Tuhan yang berkuasa memberikan hasil kepada Anda. Ya, azimat itu bukanlah Tuhan yang berkuasa memberikan hasil pada Anda. Jadi kalau Anda minta jaminan pada azimat ya keliru. Sangat-sangat keliru. Kalau memang demikian, kenapa Mbah Wira mengeluarkan azimat yang ada jaminannya? Ada program jaminan garansi, itu apa Mbah? Program jaminan garansi Mbah Wira berikan bukan karena Mbah Wira merasa sebagai Tuhan, bukan karena Mbah Wira menjual nasib, bukan karena Mbah Wira berkuasa memberikan hasil pada diri Anda, bukan karena Mbah Wira berkuasa mengubah nasib hidup Anda, bukan. Program jaminan bergaransi Mbah Wira berikan karena semata-mata Mbah Wira menghargai uang Anda. Mbah Wira paham Anda yang kesulitan mencari uang, sehingga Mbah Wira memberikan garansi apabila dalam sebulan tuah yang Mbah Wira janjikan tidak berjalan, apabila dalam sebulan tuah yang Mbah Wira janjikan di iklan itu tidak bekerja sesuai dengan iklannya, maka uang Anda Mbah Wira kembalikan utuh 100% tanpa potongan apapun. Itu semata-mata karena Mbah Wira menghargai uang Anda, bukan karena Mbah Wira merasa berkuasa menjadi Tuhan. Jelas ya? Kalau yang dibeli azimat ASEAN, maka jaminannya gimana Mbah? Ya jaminannya mendapatkan wanita yang Anda inginkan dalam sebulan loh. Logikanya apa ya mungkin dalam sebulan itu wanita itu bisa berubah perasaannya dari yang semula tidak naksir kemudian jadi naksir dan tergila-gila? Nggak mungkin Pak. Mbak, kapan hari itu ada orang yang mau daftar PNS dan beliau minta program jaminan bergaransi. Logikanya apa ya mungkin orang yang bukan PNS dalam sebulan itu bisa jadi PNS? Wong tesnya aja itu pasti 3 bulan. Tesnya aja pasti 3 bulan. Kemudian muncul hasil, diterbitkan hasil, oh iya Anda keterima sebagai CPNS, calon, masih calon, ya calon PNS. Dari CPNS ke PNS harus melewati diklat prajabatan. Diklatnya doang lamanya 40 hari Pak. Itu diklatnya doang. Apa ya mungkin kemudian garansi 1 bulan bisa jadi PNS itu terpenuhi? Enggak mungkin. Dari CPNS kemudian diklat kemudian menjadi PNS itu setidak-tidaknya 1 tahun lamanya. Jadi nunggu diangkat dari CPNS ke PNS itu nunggu 1 tahun lamanya minimal. Jadi kalau ada garansi 1 bulan ya dijamin keterima jadi PNS, apa ya mungkin? Jadi semata-mata azimat itu Mbah Wira keluarkan yang jaminan bergaransi itu untuk menghargai uang Anda. Itu aja nggak lebih. Nah, kalau saya beli azimat untuk jual rumah Mbah dijamin dalam waktu 1 bulan pasti kejual. Apa ya mungkin orang lihat rumah sekali langsung beli? Apa ya mungkin rumah itu sekarang minimal harganya berapa? 500-800. Apa ya mungkin orang mengeluarkan uang 500-800 juta nggak disurvei berkali-kali? Minimal dicek lah tanahnya sengketa apa enggak ke BPN. Apa ya mungkin dalam sebulan itu bisa laku? Itu kan sebetulnya logika ya. Anda Mbah Wira ajak berlogika. Namun tetap Mbah Wira sediakan program jaminan bergaransi untuk mereka yang nggak suka gambling dan takut mengeluarkan uang tapi hasilnya nggak ada. Makanya Mbah Wira keluarkan program
jaminan bergaransi itu. Tapi semata-mata itu bukan karena Mbak Wira berkuasa menjaminkan apa yang Anda inginkan itu pasti terwujud dalam 1 bulan. Wong Anda ingin perkara itu sampai cari azimat itu kan berarti kan Anda udah gagal berkali-kali. Berarti kan Anda udah gagal berkali-kali. Hingga akhirnya Anda mencari azimat yang bisa membantu kan gitu. Lah bayangin Anda aja udah puluhan tahun mengusahakannya masih gagal kok terus nyuruh Mbak Wira sebulan pasti berhasil. Apa ya mungkin? Jelas ya, apa ya mungkin? Logika aja kalau masih waras pasti paham lah. Nggak mungkin apa yang Anda inginkan dalam sebulan langsung tercapai. Pasti butuh proses. Namun tetap Mbak Wira keluarkan program jaminan bergaransi sekali lagi apa? Untuk menghargai uang Anda. Supaya kalau yang Anda inginkan tercapai dalam 1 bulan, uang saya kembalikan. Lomba kalau kayak gitu kan mungkin ada oknum nakal yang kemudian tahu bahwa cita-citanya nggak mungkin tercapai dalam 1 bulan lalu minta uang dikembalikan. Ya sangat mungkin oknum nakal seperti itu banyak. Ketika Mbak Wira mengeluarkan program Tempo aja contohnya, itu ya banyak orang-orang yang memanfaatkan, Mbah saya DP dulu 100.000, 300.000, nanti kalau udah ada hasilnya rezeki saya nambah lalu baru saya lunasi. Ya, itu kan namanya otak kriminal. Kalau memang beli ya memang niatnya harus dilunasi dari awal, bukan kalau ada hasilnya baru kemudian dilunasi. Kalau kemudian dari awal udah mikir aku pengen Mbak sebetulnya pengeretan, ada 3 orang yang aku targetkan pengen pengeretan, aku ambil uangnya. Aku pengen beli azimat dari Mbak Wira untuk bisa pengeretan, aku DP dulu Mbak, nanti kalau ada hasilnya baru aku lunasi. Kalau kelihatan hasilnya baru aku bayar. Kalimat lain lagi, bukannya aku ingin ngetes Mbak Wira atau semacamnya, tapi memang aku pengen lihat dulu kinerja azimatnya. Kalau ada tuahnya baru nanti aku bayar. Coba apa nggak kurang ajar? Ini screenshot dari percakapan-percakapan yang Mbak Wira bacakan sebelumnya. Jangan tertipu dengan kalimat salam hormat saya dan seterusnya. Tapi coba look, perhatikan di bagian apakah ada azimat yang bisa dipakai dulu sebagai bukti. Coba. Apakah ada azimat yang bisa dipakai dulu sebagai bukti dan dari hasilnya nanti baru buat bayar maharnya. Dan kalau sudah ada hasilnya, baru hasilnya itu yang dipakai buat bayar maharnya. Screenshot sebelumnya pun sama. Saya akan penuhi cicilannya dari yang sudah saya dapat. Saya akan penuhi cicilannya dari hasil uang yang sudah saya dapat setelah pakai azimat. Ini kan kurang ajar. Otak kriminal ya kayak gini. Sebenarnya saya sempat kepikiran untuk meretin orang, Mbah sudah ada 3 orang yang saya targetkan. Coba bayangin. Kan otak kriminal kayak gini namanya. Jangan ditiru. Mbak Wira berusaha menyentuh hati Anda. Mbak Wira berusaha menyentuh nurani Anda. Kalau orang hidup miskin susah, jangan sampai nggak punya hati nurani. Kalau orang hidup miskin susah, jangan sampai punya otak kriminal. Ingat ada Tuhan di atas sana yang sudah mendesain skenario hidup kita. Kalau memang kita ingin hidup ini mudah, ya jangan menyimpang dari ajaran, jangan menyimpang dari petunjuk. Namun kalau Anda sudah terlanjur hidup susah, ya ayo diperbaiki. Jangan kemudian terus punya otak kriminal. Nangkep ya, bisa dicerna ya, bisa dipahami ya. Mbak Wira terus terang sedih dengan orang-orang yang punya otak kriminal seperti ini. Tapi ya gimana lagi, Mbak Wira hanya bisa memberikan edukasi dan edukasi. Mencegah dan mencegah. Tapi kalau sudah terlanjur seperti ini ya sudah. Apa boleh dikatakan begitu. Tapi sebisa mungkin bagi Anda yang belum terlanjur punya otak kriminal seperti ini, jangan punya otak kriminal. Mari kita kembalikan menjadi pengusaha yang baik, menjadi pedagang yang jujur. Jangan punya niatan untuk menipu user, jangan punya niatan untuk menipu klien. Semoga tercerahkan.